Sosial, wadah sharing, dan sharing bukan bullying. Dewasa ini keadaan media sosial ini sangatlah mendominasi setiap ruang dan waktu manusia. Sebagian besar orang saat ini menggunakan media sosial baik dalam pekerjaannya maupun dalam kegiatannya sehari-hari. Penggunaan media sosial ini sesungguhnya sangat diminati oleh banyak orang karena cukup mudah untuk digunakan, sangat efektif dan efisien dalam menyaring informasi, dan juga merupakan tren saat ini yang menggunakan orang-orang berlomba-lomba untuk menggunakannya. Namun sesungguhnya media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain dapat didefinisikan sebagai pisau yang memiliki dua sisi, di mana ketika digunakan dengan benar akan sangat membantu kehidupan kita, tetapi ketika digunakan dengan salah mungkin akan dapat membunuh kita. Penggunaan media sosial dalam kehidupan kita merupakan hal yang wajar. Dengan media sosial kita dapat menunjukkan isi pikiran kita kepada dunia. Dengan media sosial pula pikiran kita dapat terbuka dengan hal baru di seluruh dunia. Penggunaan media sosial dapat menjadi sesuatu kesalahan atau hal yang tidak wajar apabila tidak disertai dengan moral yang baik bagi setiap penggunanya. Karena jika penggunanya media sosial tidak disertai dengan moral yang baik, maka akan banyak sekali terjadi penyimpangan moral yang dapat berakibat sangat fatal. Kabar mengenai meninggalnya Suli yang merupakan salah satu aktris di dunia musik Korea ini terjadi sebuah depresi yang menghantui juga diperkuat oleh tanggapan penggemar yang ada di dunia sosial. Penggemar Suli seringkali ramai-ramai memposting tentang tindak tanduk Suli belakangan ini, dimana salah satunya ketika ia menangis di Instagram Live dan berkata kepada dunia bahwa saya bukan orang jahat. Katakan satu tentang saya yang baik karena saya pantas menerimanya. Kasus ini sempat sangat ramai di kalangan masyarakat, terutama anak muda. Sebagai seorang aktris, mungkin cyberbullying atau suatu kegiatan mengintimidasi seorang pada media sosial kerap terjadi. Hal tersebut tentu dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki moral yang baik. Kasus cyberbullying ini biasanya terjadi karena salah satu pihak merasa tidak disuka dengan pihak lain, baik secara fisik maupun perilaku orang tersebut. Melalui adanya berita ini, dapat kita lihat bahwa penggunanya media sosial belum bijak dan menempatkan kalimat dan kata-kata yang tepat untuk orang lain. Dalam hal ini juga terkesan bahwa penggunanya media sosial hanya memandang orang lain dalam dunia maya dan sebelah mata dan langsung memberikan komentar terburuk tentang orang tersebut. Kasus ini tidak hanya terjadi sekali atau dua kali, kasus ini terjadi berkali-kali. Masih banyak kasus cyberbullying yang terjadi di dunia walaupun tidak menyebabkan kematian, namun tetap akan menyakiti perasaan orang lain. Melalui ini, kita sebagai generasi penerus bangsa seharusnya memahami dan menerapkan moral yang baik. Moral baik yang dimaksud adalah moral sesuai dengan etika dan norma yang ada pada suatu daerah. Negara Indonesia merupakan negara kesatuan memiliki dasar negara, yaitu Pancasila. Dalam hal ini, Pancasila memiliki peran yang sangat penting untuk mengatasi berbagai masalah di Indonesia, di mana salah satunya adalah masalah bullying. Bullying ini sendiri sesungguhnya telah melanggar nilai kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena pada kenyataan setiap manusia memiliki hak yang masing-masing yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir. Hak tersebut dinamakan hak asasi manusia. Setiap manusia memiliki haknya masing-masing, terutama mendapat keadilan dalam setiap perilaku. Bullying merupakan penyerahan nilai Pancasila sila kedua, karena ketika melakukan bullying, maka seseorang yang terkena hal ini akan kehilangan haknya untuk dihargai serta dihormati privasinya. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.